Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih waktunya. Singkat saja ya, jadi karena ini sudah molor waktunya. Jadi perkenalkan, next, minta tolong next. Jadi saya ini orang di balik layar. Jadi saya ini mendampingi perusahaan yang melantai di Bursa Efek. Jadi Bapak Ibu perlu tahu, jadi namanya perusahaan itu ada yang menawarkan sahamnya ke masyarakat. Nah, itu nanti perusahaannya itu diperdagangkan di Bursa Efek. Nah, saya pernah juga menjadi pembicara di acaranya Bang Sandi, IPO Bootcamp. IPO Bootcamp itu saya ini tim teknisnya lah, kayak gitu. Tim teknis. Next. Gitu ya. Ini untuk menekankan tadi ya dari Pak Denny. Jadi progresnya Velacop ini seperti apa gitu. Jadi kita itu sebetulnya ada 4 tahap. Tahap pertama yang tadi dibahas itu pengembangan itu selama 4 tahun ya. 4 tahun sampai 2029. Gitu. Jadi terus kemudian ketika sudah berkembang 4 tahun itu kan juga sudah termasuk pengembalian modal. Tadi kan sudah dibahas pengembalian modalnya. Kemudian tahap kedua kita itu akan merger, digabung. Jadi tadi kan ada 2 perusahaan ya. Ada 2 perusahaan, yang satu Villa Retail, yang satu untuk development itu. Nanti kita merger. Jadi gini, nanti kita jelaskan teknisnya kayak gitu. Kemudian setelah itu kita persiapan untuk go public dan kita harapannya ya tahun 2031 sudah bisa go public. Ini jadi omset rumah sakit yang sudah go public ya. Jadi karena ini kan saya tahu Bapak Ibu ini dokter spesialis, saya ambil contoh lah. Tadi saya juga tertarik sama Dokter Chua. Dokter Chua itu tadi bilang model pengembangannya Hermina itu membuat dokter-dokter lain jadi kurang berkenan itu kira-kira ada apa ya? Itu nanti kapan kita ngobrol coba ya. Itu jadi ini contoh-contoh rumah sakit yang sudah go public. Jadi gini, kenapa sih jaringan rumah sakit itu banyak yang go public? Kenapa sih kayak gitu? Karena memang model bisnisnya rumah sakit itu capital intensif. Jadi butuh modal sangat besar untuk beli mesinnya lah. Mesinnya aja kan harganya kan tinggi-tinggi gitu. Jadi sebetulnya cocok sekali kalau jaringan rumah sakit, jaringan klinik yang membutuhkan modal sangat tinggi. Ini kan namanya bisnis padat modal. Itu cocok sekali kalau untuk go public kayak gitu. Jadi ini saya mau jelaskan ya untuk secara garis besar sih. Bapak Ibu kan kalau berbisnis ini kan, jadi gini, saya ini mau jelaskan apa sih bedanya perusahaan private sama public company gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ini berbisnis memulai itu kan bisnis itu bisa dari modal kita sendiri, bisa hutang kayak gitu. Basicnya sih itu. Nah sebetulnya apa sih IPO itu? IPO itu sebetulnya pendanaan berbasis saham, equity gitu. Nah biasanya kan kita kalau mulai bisnis sendiri ya oke, modal kita sendiri. Itu equity-nya dari kita sendiri. Tapi kalau ini IPO itu equity-nya itu dari masyarakat kayak gitu. Sebetulnya basicnya IPO itu seperti itu. IPO itu sebetulnya dari tadi ya kita kan bilang IPO itu apa sih IPO itu sebetulnya? IPO itu kan singkatannya Initial Public Offering. Jadi sebetulnya itu proses kita perusahaannya, kita itu mencari dana dengan cara menjual saham kita ke perusahaan, ke masyarakat gitu. Perusahaan yang sudah IPO, perusahaannya sudah sukses menawarkan sahamnya di masyarakat, itu dinamakan perusahaan public company atau perusahaan terbuka. Jadi apa sih bedanya? Jadi kalau perusahaan terbuka ya ini dia bisa diperjualbelikan sahamnya. Jadi lebih liquid lah. Maksudnya gini, kalau kita misalnya bikin bisnis sendiri masih private company, satu hari misalnya kita mau pensiun,
Gimana sih caranya kita, bahasanya sih exit strateginya lah, kayak gitu. Kalau private company itu kita mau jual ke investor lain itu belum tentu bisa diterima. Karena apa? Valuasinya itu belum jelas gitu. Nilai-nilai perusahaannya belum jelas. Sedangkan kalau perusahaan publik itu sudah jelas. Kayak gitu. Jadi memang public company itu valuasinya setiap hari itu ada harganya kayak gitu. Nah, ini saya mau jelasin sedikit lah tentang tujuan dan manfaat IPO. Jadi sebetulnya banyak sih memang owner company itu tujuannya ini menaikkan nilai kekayaan secara signifikan. Kenapa bisa signifikan? Karena perubahan nilai valuasi. Jadi gini, kalau kita setor modal, kita bikin bisnis. Nilai kekayaan kita yang di SPT itu, yang dilaporkan itu kan setoran modal. Yang dilaporkan itu setoran modal. Tapi ketika kita sudah menjadi pemegang saham public company, itu nanti yang dinilai itu harga sahamnya di publik di bursa efek kayak gitu. Itulah yang bisa menaikkan wealth ya secara signifikan. Ini setelah ini next minta tolong. Ini saya kasih contoh. Nah, ini project yang sebelumnya saya urus ya. Ini kelihatan. Jadi gini, ini anggaran dasar. Ini anggaran dasar perusahaan. Jadi kalau Bapak Ibu bikin PT pasti depannya sama ini. Bapak Ibu kalau bikin PT pasti sama notaris dibikinkan ini. Jadi setoran modalnya berapa? Terus jumlah sahamnya berapa kayak gitu. Ini. Jadi ini saya ambil contoh si Pak Jong Anton itu. Jadi waktu dia bikin Lupromek ini perusahaan pelumas. Dia sudah IPO tahun 2023 kemarin. Dia perusahaan pelumas. Jadi waktu dia setor modal, oh ya sudah ada ya. Nah ini ya Pak Jong Anton ini. Jong Anton ini dia setor modal nilainya sekian, 1,8. 1,8. Nah, 1,8 ini harga saham per lembarnya itu Rp20. Nah, ini kan orang bertanya, Pak Denny kok ini bisa 20? Gimana? Ini kita sendiri yang menentukan, Pak. Nilai nominal 20 ini kita sendiri yang menentukan. Jadi kalau kita ke notaris ditanya pasti Bapak mau nominal sahamnya per lembarnya berapa kayak gitu. Ini kita sendiri yang menentukan. Gini ya. Nah, jadi kan ceritanya si Pak Anton ini modalnya itu per lembarnya 20. Kemudian kita IPO-kan. Kita IPO-kan harga sahamnya jadi 200. 200 per lembar. Ini waktu IPO ya, waktu masuk pertama kali ke bursa efek kayak gitu. Jadi ini. Nah, sebelumnya ketika masih private, nilainya kekayaannya Pak Jong Anton ini 1,8 ya sesuai setoran modalnya dia di SPT kan gitu. Kemudian setelah listing jadi public company, ini nilai kekayaannya dia kayak gitu. Jadi sebetulnya banyak nih owner perusahaan ini yang kenapa sih kok pengen IPO itu biasanya ngejar ini gitu. Tapi gini, sebetulnya ada banyak benefit lain go public itu. Jadi contoh misalnya tolong back. Nah gini, jadi sebetulnya sih ada tujuan lainnya. Kadang tuh orang itu nggak melulu soal uang. Kadang orang nggak melulu soal uang gitu. Jadi kadang bisa aja membahasnya gimana sih cara mewariskan bisnis itu. Ini. Jadi ini saya nomor 2 tulis menjaga legacy dan kelangsungan bisnis keluarga. Ini kan yang dilakukan Jitu Muncul. Ini yang dilakukan nama Bluebird kayak gitu. Gimana sih nanti kan gini problemnya itu biasanya ini founder ya mau melanjutkan ke generasi berikutnya, gimana nih cara bagi sahamnya kayak gitu. Kalau jadi public company itu semuanya transparan. Jadi meminimalisir pertikaian lah kayak gitu.
gitu. Jadi terus kemudian, nah ini yang saya bilang tadi, bisnis rumah sakit ya, yang capital intensif, bisnis apapun sih yang capital intensif itu cocok kalau pakai ini. Cocok kalau IPO karena apa? Gini, kalau kita private company, kita kalau mau cari uang tambahan modal biasanya kan ya kita ke bank. Basicnya bank lah, biasanya bank lah kayak gitu. Tapi kalau sudah jadi public company bisa fleksibel. Fleksibelnya gimana? Macam-macam, kita bisa menerbitkan saham baru, kita bisa menerbitkan obligasi kayak gitu. Pernah dengar obligasi ya? Bapak Ibu pasti ini banyak invest lah di obligasi. Biasanya sih obligasi negara kayak gitu. Tapi ini kita sendiri yang menerbitkan kayak gitu. Ini jadi namanya itu tadi kita bisa mendapatkan dana tambahan dengan right issue dan obligasi gitu. Terus nomor 4, menciptakan paper atau digital asset. Nah ini jadi gini, karena public company ini sahamnya sudah ada nilainya. Sahamnya ini bisa dijadikan aset Pak, Bapak Ibu. Jadi bisa untuk take over perusahaan lain. Jadi ginilah, kita kalau punya bisnis mau beli perusahaan lain itu kan kalau private company kita harus ngeluarin uang. Kita harus ngeluarin uang. Tapi kalau kita sudah public company, kita bisa gunakan saham kita ditukar Pak, ditukar kayak gitu. Share swap namanya, share swap. Bisa itu, terus bisa juga sahamnya ini dijadikan sebagai jaminan untuk pinjaman. Jadi kemarin tuh si Antoni Salim itu kayak gitu. Dia pakai sahamnya dia sendiri dijaminkan ke bank untuk dapat uang lagi. Tujuannya macam-macam. Gitu. Jadi public company ini fleksibel sekali, fleksibel untuk bisa berkembang lah. Ini kembali ke Villacop. Villacop ini kan mimpinya menjadi market leader ya, ekosistem oleh-oleh. Menurut saya sangat bisa didukung dengan menjadinya Villacop menjadi public company kayak gitu. Ya Pak, jadi tadi saya tersentil juga, tadi kan membahas bagaimana cara Bapak Ibu ini mempunyai tabungan masa depan. Gimana sih caranya mempunyai tabungan masa depan ini dari peluang ini gitu. Jadi memang keuntungannya investor itu kan tadi sudah dibahas sama Pak Denny. Yang nomor 1 memang pengembalian modal. Jadi tadi kan sudah dibahas selama 3 tahun, dalam tahap pertama itu kita fokusnya itu mengembalikan modal dulu. Gitu. Nah, baru setelahnya, nah ini yang bisa dijadikan tabungan masa depan. Jadi memang kemudian ada dividen dan capital gain. Coba tolong next. Ada beberapa opsi ya, opsi exit strategi. Bisa exit strategi, bisa mau invest. Jadi nomor 1 memang jual saham saat IPO. Nah, ini tadi yang sudah saya bahas tadi di Lupromek. Pak Anton itu dari masukin uang 1,8 hasilnya sekarang jadi 18 miliar gitu. Artinya kan 10 kali lipat gitu. Jadi Bapak Ibu kalau masuk ke Villacop sebelum IPO juga bisa menikmati benefit kayak gini juga Pak. Kemudian jual saham di pasar sekunder. Nah, seperti yang tadi saya bilang, perusahaan publik itu liquid Pak. Tidak mesti waktu IPO langsung dijual tuh enggak mesti juga. Jadi bisa kita hold, bisa kita pertahankan untuk apa? Untuk dapat dividennya Pak. Dividen itu bagi hasil. Itu jadi ini opsi ketiga itu untuk passive income Pak. Nah ini yang saya bilang, ini tabungan masa depan Pak. Tabungan masa depan. Ini yang kita kan harus membangun aset. Nah ini saya mau kasih simulasi. Tadi kan kita sudah tahu, jadi fundingnya itu 40 miliar untuk 40%. Artinya apa? Di PT2 ini valuasi ini nilai perusahaan, nilainya 100 miliar. Misalnya nih, Bapak Ibu invest 2 miliar, artinya kan dapatnya 2%.
Oke, 2%. Nah, ini kita simulasikan nih. Gimana sih kalau kita invest 2 miliar, hasilnya jadi berapa? Terus ke depan kalau misalnya kita bilang, oke, saya mau hold saja deh untuk masa depan saya. Saya mau dapat passive income. Nah, itu kira-kira dapat berapa? Ketika kita masuk 2 miliar, kita dapat 2%. Itu kan masuknya itu di PT2, PT yang ini ya. PT2 ini kita punya 2%. Nah, karena tadi di tahap kedua kita itu akan merger, kita akan gabungkan dengan PT1. Nah, dampak penggabungan ini membuat saham kita terdilusi. Terdilusi itu jadi kepemilikannya porsinya berkurang. Gitu. Ya ini ada hitungannya, tapi basicnya sih kita ini masuk 2 miliar 2%. Itu nanti setelah di merger itu nanti akan terdilusi. Terdilusinya sekitar 2% itu jadi sekitar 1,4%. Itu sekitar 1,45% ini. Nah, kemudian ketika sudah merger, ini kita sudah siapin nih untuk IPO. Ketika kita IPO, kita menawarkan saham baru, itu saham kita akan terdilusi lagi memang. Nah, ini asumsi ya, ini kan karena kita belum sampai ke sana. Asumsinya adalah kita akan menawarkan ke masyarakat itu 30%. Tadi yang kita punya 1,45% itu jadi sekitar 1%. Itu yang kita punya. Jadi di PT yang sudah di merger itu dan di IPO, kepemilikannya kita itu sekitar 1%. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, nilainya berapa? Nilai tadi kan 2% itu nilainya 2 miliar. Nah, sekarang berapa nilainya 1% itu di PT yang baru? Jadi gini, kalau namanya IPO, valuasi nilai perusahaan IPO, itu biasanya kita gunakan laba bersih, keuntungan. Jadi keuntungan tahunan. Jadi misalnya kita bilang, oh keuntungannya valuasinya 20 kali laba tahunan, 15 kali laba tahunan gitu. Dari materinya Pak Denny tadi, proyeksinya laba PT konsolidasi itu sekitar 250 miliar. Jadi gini, namanya valuasi itu sebetulnya kita yang menentukan sendiri. Angka 15, 20, 25 kali ini sebetulnya nanti kita sendiri yang menentukan. Karena kita kan yang menawarkan di pasar. Pertanyaannya adalah apakah ini bisa diserap oleh masyarakat? Nah, ini saya bikinkan 3 skenario. 3 skenario estimasi valuasinya. Jadi ini termasuk, jadi gini, konservatif itu 15 kali dari keuntungan tahunan. Artinya kan kalau 250 miliar keuntungan setahunnya 250, 15 kali keuntungan kan hasilnya jadi 3,7 triliun. Itu masuknya konservatif. Dari pengalaman saya biasanya sih 20 sampai 25 kali. Kan tadi kan 1% ya, kita punya 1% di PT yang di IPO kan itu. Ini tinggal dihitung aja Pak, 1% dari ini 37,5. 1% dari 5 triliun 50 miliar. 1% dari 6,25 62 miliar. Seperti itu. Jadi bayangin tuh tadi dari 2 miliar jadi sekitar 50 miliar gitu. Keuntungannya 25 kali. Ini Pak, jadi yang kemarin sudah pernah saya pernah handle. Nah, jadi memang ini data lapangan yang sudah berjalan seperti ini. Jadi memang bahkan dulu pernah kita ada yang low promek ini 57 kali. Valuasinya 57 kali. Makanya tadi saya bilang konservatif 15 kali itu ya saya nggak mulu-mulu. Kenyataannya seperti ini. Tapi saya biasanya bilang 20 sampai 25 kali lah. Kayak gitu. Jadi gini, Bapak, Ibu mungkin mikir, oh, Pak Denny kok bisa tiba-tiba perusahaan tuh dinilainya tinggi sekali, bisa 25 kali, bisa 20 kali, kayak gitu. Jadi memang ini namanya kan multi. Jadi yang tadi itu berapa kali keuntungan tahunan itu namanya multiplier. Tadi kan menurut data itu tinggi-tinggi tuh, 27 kali,
40 kali kayak gitu. Kenapa sih kok bisa dihargai tinggi dibandingkan perusahaan private? Jadi kalau saya kan ada jual beli bisnis juga. Biasanya sih private company itu nilainya 3 sampai 5 kali. 5 itu jarang lah, 4 lah. 4 kali keuntungan. Kita ngitungnya kayak gitu biasanya. Kenapa sih public company itu bisa sampai 15 sampai 25 kali? Nah, ini alasan-alasannya. 1, likuiditas. Karena kan ya namanya perusahaan publik bisa diperjualbelikan. Perusahaan private belum tentu. Belum tentu kita nawarin aja belum tentu ada yang mau beli kayak gitu. Terus kemudian sistem manajemen. Jadi memang kalau namanya kita mau IPO aja, itu aja kan ada prosesnya. Kita diaudit, kita prepare, kita restrukturisasi, kita diawasi OJK, Bursa Efek. Itulah sebetulnya yang membuat nilainya menjadi lebih tinggi. Karena kan kayak apa ya, kita nggak beli kucing dalam karung lah, gitu. Terus kemudian ini fleksibilitas akses modal. Akses modal tadi sih yang udah saya bahas. Perusahaan publik itu sangat fleksibel. Mau take over perusahaan lain pakai saham bisa, mau menjaminkan sahamnya jadi utang bisa, mau menerbitkan saham baru lagi bisa, gitu. Jadi fleksibel dibandingkan perusahaan private. Perusahaan private ya cari investor private atau ngutang sama bank gitu. Biasanya kan gitu. Nah, tadi kan ada beberapa opsi ya. Tadi yang satu opsi capital gain, jadi exit saat IPO. Kemudian saya mau jelasin yang untuk ini tabungan masa depan. Tabungan masa depan. Yang satu ini kita expect, kan kita hold terus, kita hold untuk dapat dividennya. Jadi ini kita gunakan proyeksi ya. Proyeksi yang tadi 250 miliar per tahun. Jadi ini jadi gini Bapak Ibu, kalau public company itu nanti tiap tahun kita ada rapat. Sekarang PT private pun juga gitu ya. Sekarang PT private harus RUPS baru ya, harus RUPS setiap tahunnya. Jadi di rapat umum pemegang saham itu kita tentukan berapa sih keuntungannya mau dibagikan gitu. Jadi ini estimasi. Jadi perkiraannya dengan keuntungan 250, Villa Corp ini akan membagikan dividen senilai 125 miliar. Nah, pertanyaannya, sekarang Bapak Ibu punya saham berapa persen di situ gitu kan? Pertanyaan punya berapa? Nah, kalau dari perhitungan kita tadi masuk 2 miliar itu, kita punya 1 porsi saham jadinya. Setelah terdilusi ya, setelah terdilusi. Artinya kita akan dapat senilai 1,25 miliar. Bayangin Pak, ini per tahun Pak. Ini per tahun Pak. Per tahun. Artinya apa? Kita keluar uang 2 miliar. Setahun dapatnya kurang lebih 1,25 miliar. Gitu. Jadi kan setahun 62%. Gitu. Nah, sekarang tapi nanti kalau sudah berjalan begini, coba di next. Nah, nanti setelah berjalan begini Pak, waktu RUPS kan kita discuss, kita mau apa nih, ekspansi, agresif ya Pak Denny ya, nanti kita discuss apakah kita mau ekspansinya agresif. Kalau ekspansinya agresif artinya apa, keuntungan yang masuk ke perusahaan ya dimasukkan lagi ke perusahaan, dividen yang dibagikan itu mungkin cuma 30%. Gitu. Tapi kalau kita memutuskan oke, kita mau wait and see dulu. Nah, kalau wait and see kita bisa nih bagikan 70%. Kayak gitu. Jadi nanti sesuai kondisi ya, sesuai kondisi. Tuh. Tapi at least basicnya itu ini saham kalau dipegang itu ada cash flow-nya. Ada cash flow-nya. Dan misalnya satu waktu aduh saya kok butuh apa ya, saya mau jual, sewaktu-waktu bisa dijual gitu. Bisa dijual di market itu. Oke, next. Nah, ini sebenarnya sih apa sih yang sebenarnya dibeli oleh investor?
Sebetulnya kita itu membeli ekosistem. Tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Denny juga, ekosistem inilah yang membuat economic mode. Artinya juga ini keunggulan tersendiri, tidak mudah ditiru, Pak. Gitu. Ekosistem ini tidak mudah ditiru. Ini menurut saya yang bisa sangat mendukung ya untuk terwujudnya Dream menjadi market leader ini. Gitu. Itu sekian dari saya. Terima kasih.